saya jalankan di ta'liqnya itu tentang perdebatan antara Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili dan Syekh Abu Ishaq Al-Asfirayini yang dikenal di kitab Al-Ustad. Jadi kalau kita baca di kitab Tauhid Qala Al-Ustad, maka dimasuk di saudara Syekh Abu Ishaq Al-Asfirayini ini. Zaman dulu Ustad hanya satu, sekarang banyak. Makanya kalau di diri tidak pakai Ustad. Diri tidak pakai Ustad. Kalau saya bukan Ustad Tohid, Pak Tohid. Jadi Bapak kalau sendiri ini. Karena terlalu tinggi gelar Ustad ini. Gelar Ustad ini hanya satu, saya Abu Ishaq Al-Asfirayini. Abdul Jabbar datang ke Sohib bin Abbad bertamu, ternyata di situ sudah bertamu duluan Abu Ishaq Al-Asfirayini. Mungkin sudah ada permusuhan sebelumnya antara dua orang ini. Maka Abdul Jabbar melihat Abu Ishaq di situ langsung mengatakan, Subhana man tanazzaha anil fasha. Maha suci zat yang suci dari segala kejelekan. Maka maksudnya tidak ada takdir, semuanya dari manusia sendiri. Manusia melakukan baik dan dia sendiri melakukan maksiat dari dia sendiri, bukan dari Allah. Makanya mereka dikatakan Qadariyah. Kalau sudah terlalu dikatakan Qadariyah. Qadariyah itu adalah tidak percaya kepada takdir. Tidak percaya kepada takdir kok Qadariyah? Katanya mereka, kata Qadariyah. Yang Qadariyah itu orang yang percaya kepada takdir, itu Qadariyah. Maka dijawab oleh Ahlussunnah, Qadariyah itu yang tidak percaya kepada takdir, mengaku dia punya kudrat sendiri. Itulah Qadariyah, karena merasa punya kudrat sendiri. Itu istilah Qadariyah itu. Jadi orang yang anti takdir Allah, semuanya dari kekuasaannya dia sendiri, itulah Qadariyah. Maka dia dengan qada-qadar sendiri, tidak ada qada-qadar Allah. Itu Mu'tazilah termasuk. Kemudian Jabariyah juga ada yang Qadariyah. Sekalipun Jabariyah sebenarnya berlawanan. Termasuk Syiah, itu tidak percaya kepada takdir. Subhana man tanazzal fasha. Berarti semua yang dilakukan orang dari dia sendiri, tidak dari Allah. Kalau Allah menentukan maksiat pada orang, berarti Allah Ta'ala faksha juga. Dan kalau maksiat berarti maksiat juga, itu katanya Mu'tazilah. Maka dijawab oleh Abu Ishaq, Subhana man la yajri fi mulkihi Maha suci Allah yang tidak terjadi dalam kerajaannya kecuali yang dikehendaki dia. Berarti semuanya dari Allah, dengan kehendak Allah. Dan Abdul Jabbar awal itu kalau begitu, apakah Tuhan kita punya kehendak untuk dilanggar, menetapkan undang-undang untuk dilanggar, untuk dimaksiati? Masa Tuhan kita ingin dimaksiati? Sedangkan sekarang lebih banyak orang maksiat daripada yang taat. Perbandingan orang kafir dengan orang Islam sepanjang sejarah, orang kafir selalu lebih banyak. Dari orang Islam yang muti dengan yang asih lebih banyak. Apa Allah Ta'ala memang menghendaki untuk dimaksiati, untuk dilanggar, untuk dilawan agamanya? Maka dijawab oleh dengan pertanyaan juga, Subhana, pertanyaan. Kalau begitu, kalau bukan dari Allah kemaksiatan ada, berarti Allah Ta'ala kalah. Maunya tunduk semuanya orang kok, maunya Islam semuanya kok banyak yang kafir. Maunya yang Islam itu taat semuanya ke banyak maksiat. Berarti Allah Ta'ala bertanding dengan setan, kalah, setan menang. Terpaksa Allah Ta'ala maunya bukan jadi mukmin semuanya, tapi enggak, kalah dengan setan. Apa itu soal guna karma? Jadi bagi pertanyaan itu berdebatnya orang dulu seperti itu. Disingkat, yang selesai. Kemudian Abdul Jabbar tidak selesai, masih ada lagi. Ara'aita iman al-huda wa qad'ala birroda. Coba jawab. Kalau Allah Ta'ala, saya mau jadi orang baik, jadi orang benar, dapat hidayah, tapi dihalang-halangi terus.
Saya mau jadi benar dihalang-halangi Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memutuskan saya ini selalu sesat, dirada dengan hina kesesatan. Saya maunya benar tapi dihalang-halangi karena ditakdirkan sesat terus, saya jadi sesat. Saya tanya kepada kamu, Allah Ta'ala berbuat baik pada saya atau berbuat jelek? Saya mau jadi orang baik tapi terus saja ditakdir jelek. Allah Ta'ala pada saya berbuat baik atau berbuat jelek? Jawab dari Abu Ishaq, Imana kama walad faqad asa, wa kana mawala wa yaf'alu bi rahmatihi ma yasha. Kalau Allah Ta'ala menghalang-halangi milikmu, ya Allah Ta'ala berbuat jelek kepada kamu. Kalau menghalang-halangi kamu dari milik Allah, ya terserah Allah, itu milik Allah. Kamu dikasih atau tidak dikasih, itu hak Allah. Hidayah itu milikmu atau milik Allah? Itu tidak bisa jawab dia. Tidak bisa jawab, akhirnya terkenal dia dapat gelar ustaz, sampai ada penyair bersyair ini. Salah satu tasyruqud dunya bi bahjatiha, Syamsud duha Abu Ishaq al-Qamaru. Seperti satu ini. Ada tiga yang menyinari dunia dengan keindahannya. Tiga menyinari dunia dengan keindahannya, bersinar dan indah. Satu Syamsud duha, matahari di pagi hari. Di waktu duha, kalau matahari sudah panas sekarang, keindahannya hilang sudah, panasnya yang ada. Kalau waktu duha, kan memang itu ungkapannya penyair-penyair. Matahari terbit di ufuk timur, kan gitu kan. Pelukis-pelukis juga selalu melukis matahari terbit di timur, mulai terbit karena indah di situ, selalu gitu. Kemudian burung-burung bangau berbaris-baris berputar-putar di langitnya, kan gitu kan. Tapi tidak berputar karena gambar, hanya tulis banyak berputar seperti berputar. Lalu ada pohon-pohon sudah segar-segar, ada angin sepoi-sepoi basah, kan gitu pelukis-pelukis itu. Kalau diucapkan jadi sastra, kalau dilukis jadi lukisan. Satu duha. Kedua Abu Ishaq ini Al-Syu'aini. Yang ketiga wal qamaru, kalau bulan tidak perlu bulan waktu duha karena tidak ada bulan waktu duha. Pokoknya kalau bulan selalu terpuji, itu selalu terpuji. Kalau matahari enggak. Waktu terbitnya itu terbitnya lah terpuji. Waktu di pertengahan panas, waktu hampir terbenam itu lambang mau mati. Lambang sumpah. Kalau orang gambar hampir terbenam dan kuning-kuning itu gambarnya sumpah. Jadi yang cerah adalah indah adalah pagi hari. Kalau bulan enggak, bulan purnama dipuji, bulan sabit juga dipuji. Tidak ada yang tercela bulan. Makanya salah satu tasyruqud dunya majdiha, Syamsud duha wa Abu Ishaq wal qamaru. Nah, yang jadi masalah Abu Ishaq. Karena Mu'tazilah ketika itu yang memegang kekuasaan negara dijungkir balikan oleh Abu Ishaq ini, sehingga